Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema orang yang dibuka hatinya oleh Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Kali ini nomor 62 dan 63 ya, 2 silakan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awradaka alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu pengertian dan perasaan dalam hati, sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia rahmat Allah, hanya semata-mata supaya kau mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Lebih tenang. Terjemahnya. Jadi sesungguhnya Allah memberikan kepada kita namanya warid. Warid itu ilmu, pengertian dan perasaan di dalam hati tentang Allah. Jadi orang tidak semua mengenal Allah. Yang mengenal Islam juga belum tentu sampai tingkat keyakin kepada Allah. Ada bersaksi, syahadat, Islam, ada iman, percaya, ada ihsan, yakin. Ada orang-orang yang tertentu yang Allah beri nikmat, tahu ilmunya tentang Allah, kemudian dia juga paham dan hatinya yakin. Nah, untuk apa Allah memberikan ilmu, pemahaman dan keyakinan ini? Semata-mata supaya kita itu jadi dekat dengan Allah. Karena nikmat terbesar dalam hidup ini bukan punya dunia, tapi kita dekat dan selalu bersama Allah setiap saat. Itu nikmat paling besar. Kalau dunia ya begini-begini sajalah. Dunia hiruk pikuk begini, dipergilirkan, tidak ada yang aneh. Ini diangkat, diturunkan, diberi, diambil, dihidupkan, dimatikan, diberi episode kemenangan, kekalahan. Segini sajalah. Dunia ini tidak usah membuat kita terheran-heran. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Lihat saja dunia ini, biasa-biasa saja. Diberi kekayaan, tapi oleh Allah tidak diberi rasa syukur. Sibuk, sudah punya satu bukit emas, sibuk ingin bukit emas yang lain. Terus tua saja, tidak sempat menikmati apa-apa. Sekarang ini yang menang, nanti diturunkan, ini naik, nanti dijatuhkan. Ya begitulah, sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, lapang, sempit. Ya suka-suka Allah dibagikan dunia ini. Tetapi orang yang beruntung adalah yang dibuka hatinya oleh Allah, mengerti tentang dunia ini, diberi kemampuan menyikapinya. Giliran dipuji, dia mengerti ini pujian-ujian dari Allah, dia merunduk. Giliran takdir dicaci, ya dia mengerti bahwa Allah menutupi lebih banyak dibanding cacian orang. Dia tetap bersyukur. Sehat, dimudahkan Allah berbuat taat. Giliran sakit, dia terima, ini tubuh milik Allah. Allah sekarang lagi menggugurkan dosa. Allah memberi kesempatan supaya kita bisa tafakur atas nikmat sehat yang selama ini kita lupakan. Jadi tidak riweuh dengan sehat sakit, tapi sibuk menyikapi sehat dengan baik, menyikapi sakit dengan baik. Nanti dititipi dunia, ya biasa aja. Kalau Allah mau kasih, dunia datang ke kita. Nanti ada saatnya ditahan dunia tuh, ya sabar, ikhtiar lurus. Nanti ada saatnya diambil dunia, ya ridho. Ya begitu saja, jadi dapat terus untungnya. Diberi syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Begitulah sebetulnya rezeki yang asli itu. Jadi sibuk bersama Allah di dalam segala keadaan, bukan riweuh dengan keadaan. Ya seperti sekarang ya lagi heboh di Indonesia ini.
Ya begitu cara Allah ngangkat, kasih jabatan, waktunya diturunkan, turun. Dia ditutupi, dibuka. Kalau kebuka, kebuka. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Jadi melihat berita-berita tuh tidak heboh dengan beritanya, tapi sibuk melihat perbuatan Allah. Ada yang mati-matian menutupi diri, ternyata cukup satu patah kata, heboh ya. Mudah bagi Allah. Jadi setiap waktu itu menikmati sajian kejadian sehingga membuat makin yakin maha kuasanya Allah, makin yakin kemahabesaran Allah, makin bergantung ke Allah, makin puas dengan pemberian Allah, makin berharap ke Allah. Itu sebetulnya yang paling mahal dalam hidup ini. Kalau dunia ya segini-gini aja lah. Jangan kagum sama yang dikasih dunia ini ya, kagum dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wah itu hebat bisnisnya, biasa aja. Kenapa bisnisnya dia melesat? Tahu kenapa melesat? Karena Allah mau ngasih. Tapi dia kerja keras, ya siapa yang bikin sehat? Tapi dia pinter, siapa yang bikin otak? Siapa yang bikin mudah? Allah semuanya. Ini karirnya melesat, bukan tanda kesuksesan. Tanda diuji dengan ujian yang berat. Peluang ujub, peluang takabur, peluang jadi ya lupa ke Allahnya banyak. Biasa aja hadirin. Mau orang dikasih pangkat, jabatan apapun, rileks saja. Bukan meremehkan ya, tapi tidak terpesona. Beda ya. Sesuatu kita tidak meremehkan, tapi ya tidak kagum, biasa saja. Wah ini pangkatnya ini, ya biasa saja. Kita tetap baik, kita tetap hormat, proporsional, tapi tidak kagum. Bagus kan begitu? Karena kalau sudah kagum, kita akan pengen yang dikagumi. Niru nanti. Padahal bukan itu yang harus kita tiru. Yang kita tiru tuh orang yang bisa menyikapi hidup dengan cara yang Allah sukai. Bukan casingnya yang kita tiru. Bagaimana menyikapi episode hidup dengan cara yang Allah sukai, itu yang harus kita tiru ya. Makanya kalau orang dikasih dunia tidak usah kagum-kagum, tapi orang diberikan kenal dan yakin ke Allah, nah itu yang paling mahal. Tidak banyak orang yang yakin ke Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa yattaqun. Gimana? Maaf. Wa kanu yattaqun. Yaitu sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun, dan tidak sedihlah dengan dunia berikut isinya. Mereka itu orang yang beriman dan tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Ini yang kita iri, yang kita kagumi. Kenapa? Karena orang yang takwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa.